Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Baghawi pada ayat terakhir sampai 14 ya, Zat? Kalau tidak salah. Bentar ya. Iya Wala benar. Benar. nuskinannakumul ardu. Min ba'di Ya, min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi ya, wastaftahu. Iya. ya, siap. Insyaallah jadi kita akan lanjutkan pembahasan ayat surat Ibrahim ayat 15 ya. Temanya tentang dikala amal menjadi abu dan berterbangan. Nah, tafadhol Ustaz Fajri. Bisa langsung dimulai. Sudah terlihat PDF-nya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 dari surat Nabi Ibrahim alaihissalam, wastaftahu aistansoru, ini mereka umat-umat sebelumnya itu mereka minta pertolongan. Qala Ibnu Abbasin wa Muqatil ya'ni al-umama, ini umat-umat dahulu minta diberi kemenangan, diberi fathah. Wa dzalika annahum qalu Allahumma in kana haula'ir rusulu shadiqina fa'adzibna. Nah, maksud minta pertolongan tersebut adalah nekat berdoa pada Allah begini. Ya Allah, kalau emang ini para utusan-utusan yang ngaku utusan ini benar-benar utusan, maka azablah kami. Ngeri kagak nih? Kang Zidan, ngeri, Kang Nafis, ngeri kagak? Ngeri banget, Ustaz. Oh Allah, nekat. Tapi ada yang kayak gitu loh doanya. Iya. Abu Jahal dulu gitu doanya waktu perang Badar. Enggak. Nekat. Dan zaman sekarang ada orang kayak gitu. Ada orang. Kapan ya saya lihat tuh? Di Twitter. Dulu masih punya akun Twitter. Parah banget. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia minta diazab dia. Nantangin. Ya tentu kalaupun nggak dia diazab, ya belum tentu Allah bohong. Ya nggak? Allah punya kehendak lain yang minta diazab gitu kan banyak dari umat-umat dahulu. Tapi nggak semua dikabulin sama Allah. Tapi ya azab nggak bisa aja Allah Allah makarkan gitu ya. Ditunda kalau dia makin jahat kemudian tiba waktunya diazab bisa aja gitu. Nadhiruhu qauluhu ta'ala. Contoh miripnya adalah seperti firman Allah menghikayatkan doanya Abu Jahal. Menurut para penafsir Abu Jahal yang doa. Dan yang lain menyetujui doa tersebut sehingga Allah bilang hum. Untuk banyak Quraisyin yang setuju doanya Abu Jahal. Atau mungkin mereka juga turut mengatakan atau yang semak. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Itu doa Abu Jahal ya di ayat 32 surat Al-Anfal. Coba bisa dicek. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 32. Awitina. Oke. Kata Abu Jahal, mereka ingatlah ketika mereka mengatakan, ya Allah kalau memang Quran ini benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan bebatuan dari langit atau timpakanlah kami azab yang pedih. Dahsyat. Nggak lama Abu Jahal dihukum mati sama Allah di perang Badar ya, meninggal. Tantangin banget. Iya. Tapi ya itu dari sini ada orang zaman sekarang kayak gitu loh Kang Nafis. Ada, astagfirullah. Jangan gitulah. Ya ada. Tapi emang ya Allah, memang kita dijaga takutnya kita kita juga
Kita nggak boleh ngeremehin siapapun ya, termasuk orang yang begitu kita nggak boleh remehin. Justru kita kesian, sedih dan amit bingung gitu. Jadi kita kalau ya bingung lah, bisa ada orang kayak gitu. Bisa, kita nggak ngeremehin loh, kita kesian. Kita nggak ngeremehin siapa. Abu Jahal kita nggak remehin. Nggak boleh, karena masuk ke dalam kesombongan meremehkan orang. Firaun aja kita nggak boleh remehin. Karena kata Nabi SAW, al-kibru batorul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. An-nas itu jamak, ma'rifah, an-nas semuanya. Kita nggak boleh remehin. Ya betul, kita katakan Firaun kafir. Kafir. Firaun kekal di neraka. Allah jamin, kita nggak meragukan itu. Kalau kita ragu mau bahaya. Kita kayak ngeraguin firman Allah. Abu Jahal sama. Ya. Siapapun orang jahat kita nggak seneng. Ya. Tapi meremehkan urusan lain. Sama nggak? Bisa kita bilang ini agama ini. Nah, agama selain Islam. Keliru. Yang benar cuma Islam. Yang lain keliru. Itu kita ngeremehin nggak sih? Ngeremehin. Enggak. Kita nggak ngeremehin tuh. Kita nggak ngeremehin. Kita menjelaskan kenyataan di lapangan secara elegan. Agama ini, agama selain Islam, keliru, salah, menyimpang, sesat, penganut agama selain Islam, kafir. Kalau meninggal dalam kondisi seperti itu, kekal di neraka. Ini keyakinan yang nggak bisa diubah. Keyakinan yang pasti. Ragu atas keyakinan ini, kata Imam Nawawi, kita bukan Muslim. Dan ulama-ulama lain sepakat atas hal tersebut. Kita bukan Muslim. Tapi, apakah itu merupakan peremehan terhadap non-Muslim? Remehan bukan? Tidak. Bukan peremehan. Kita nggak meremehkan. Cuma kita menjelaskan mereka keliru. Kita meyakini mereka salah. Tapi kita nggak ngeremehin. Itu mencela nggak? Kita mencela nggak? Mencaci maki nggak? Enggak. Tuh. Sehingga kita nggak kena hadis tadi wagom tunas meremehkan manusia. Juga nggak kena larangan Allah di surat Al-An'am. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencela orang menyembah selain Allah. Kan Allah larang, jangan mencela. Nah, kalau menjelaskan kesalahan, itu bukan mencela. Bisa dimengerti? Sama menjelaskan. Kalau Ini hukum haram. Kita bilang, ini hukum haram. Itu kita nggak mencela siapa yang punya keyakinan berbeda. Kita nggak mencela, kita nggak meremehkan. Kita menjelaskan. Sesuai dengan dalil, ini haram. Atau ini boleh. Atau ini sunnah, ini bid'ah. Begitu. Nggak dianggap meremehkan, nggak dianggap mencaci maki. Gimana Kang Zina? Kang Nafis, maaf. Sorry. Tadi. Sorry. Kecuali kalau mencela, ngata-ngatain baru. Nah. Itu tidak boleh, Ustaz ya. Jadinya nggak boleh. tadi juga larangan di surat Al-An'am. Nggak boleh, ya betul. Baik ke sini. Jadi orang Islam itu ketika melihat orang yang menyimpang, orang salah, itu dia hatinya tidak meremehkan dan tidak mencela, mencaci maki, tapi hatinya apa? Kesian. Ini meyakini ini keliru. Kalau bisa berdakwah, dia berdakwah, wajib berdakwah semampunya, dia berdakwah. Sedih dia kalau lihat orang yang tidak beriman, dia sedih. Dia peduli. Orang Islam itu paling peduli sama sekitar. Ada orang perempuan bajunya kelihatan perutnya. Orang Islam peduli nggak? Orang Islam peduli nggak? Coba. Orang Islam yang masih ada iman di hatinya, Ustaz. Maksudnya orang Islam, maksud orang Muslim yang beneran gitu, yang soleh. Peduli nggak kalau ada perempuan bajunya kelihatan? Sangat peduli. Peduli nggak kalau ada orang buang sampah sembarangan? Peduli nggak kalau ada orang yang pintu komuter lain dibuka dia masuk duluan padahal masih ada orang mau keluar? Peduli nggak? Peduli. Gimana bentuk pedulinya? Mendahulukan orang lain yang turun dulu. Enggak, maksudnya dalam 3 kasus tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngasih tahu. Peduli, kesian kita. Nah, tinggal caranya elegan yang bijak. Saya beberapa kali coba menasihatin perempuan buka aurat di jalan tuh, kadang-kadang ada yang ngebentak saya, ada yang bilang kamu ngurusin saya buat apa sih? Ada yang menerima, iya mas terima kasih. Ada yang macam-macam, beragam. Itu salah satu yang bikin saya senang naik kendaraan umum ya, bisa kayak gitu dibanding kendaraan pribadi. Sama, buang sampah sembarangan juga begitu. Ada yang jutek abis itu, sama masuk pintu kereta, kan harusnya gimana? Kalau pintu kereta dibuka, jerdek, ya. Keluar dulu. Bukan yang keluar, masuk. Atau bis lah sama mirip juga. Bikun misalnya, bis kuning kan gitu ya.
Gitu. Keluar dulu, baru masuk. Selesai keluar semua, baru masuk. Nggak rebut-rebutan. Nah, itu kita ingetin. Ada yang cuek, ada yang diingetin marah, ada yang diingetin terima kasih, beragam. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ingetin. Nah, walaupun meskipun begitu, kadang-kadang memang saya pikir yang paling pantas nasihatin tuh yang orang deket. Ya nggak sih? Itu lebih pantas. Misalnya, perempuan yang pakai baju kelihatan perutnya. Siapa yang paling layak nasihatin tuh siapa kira-kira? Ibunya. Ibunya. Keluarganya. Pertanyaan saya, itu ibu-ibunya kemana? Ibunya kemana? Jangan-jangan ibunya alhamdulillah saya seneng. Kadang-kadang dapetin ya, ibunya alhamdulillah rajin pengajian. Tapi ibu-ibunya harus ditanamin keberanian untuk nahi mungkar pada anak. Nggak usah takut anaknya marah. Biarin. Kalau bukan ibu-ibu yang nasihatin anaknya, masa saya yang nasihatin dia? Kan lebih kikuk ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak? Nah sekarang lihatnya ada muda-mudi pacaran, berduaan, megang-megangan, atau dia pergi check-in ke hotel. Pertanyaan saya, siapa yang lebih layak nasihatin itu siapa? Ngelarang siapa? Ibunya, Orang ayahnya. tuanya. Kalau yang nasihatin orang lain, orang asing, ustadz siapa? Kan kikuk nggak sih? Ya nggak sih? Gitu. Rasa ikut campur aja gitu kan. Iya Kadang kan ada, gitu. walaupun itu nggak ikut campur sebenarnya, kan itu urusan bersama. Kita Iya, mesti satu mindsetnya tujuan. mereka Banyak kadang orang. Ya makanya saya bilang yang paling layak, walaupun bukan satu-satunya orang yang wajib, paling layak adalah orang tua. Malah saya bilang, andai semua orang tua menjamin, bukan anaknya lah yang joget-joget di TikTok buka aurat. Andai semua orang tua menjamin, bukan anaknya lah yang check-in di hotel berzina. Andai semua orang tua bisa menjamin, bukan anaknya lah yang pakai baju crop namanya. Itu pokok baju kelihatan perut. Maka yakin nggak ada yang pakai baju kelihatan perut di Indonesia, nggak ada yang check-in hotel berzina di Indonesia, dan nggak ada yang joget-joget buka aurat di TikTok di Indonesia. Bener nggak? Ngerti nggak maksud saya? Iya nggak? paham, Ustaz. Semua orang tua menjamin, ya, bukan anak saya yang joget-joget di TikTok. Nah, menjamin, anaknya semua dijagain. Di Indonesia nggak ada yang joget-joget di TikTok buka aurat, nggak ada tuh. Karena semua orang yang joget-joget di TikTok, anaknya siapa? Ya kan anak orang tuanya, ya nggak? Nggak bisa dipahami nih. Semua orang juga itu kan orang tuanya. Gitu. Oke, tadi dia bilang komentar. Tapi biasanya nasihat dari orang lebih dengerin. Nah, oke, ini nice point. Ini poin lain. Ya, jadi meskipun kita bilang orang tua yang paling layak, tapi betul sekali bahwa ini kewajiban bersama. Kita juga sama. Sama kita juga. Jangan bilang itu urusan orang tuanya. Orang tua yang paling layak orang tuanya. Tapi nasihat dari orang lain itu sering, atau di sini pakai kata-kata biasanya lebih didengar. Itu benar. Dari sini kita berarti nggak boleh menutup pintu nahi mungkar dari kita hanya karena kita bukan orang tua dia. Bisa dimengerti nggak? Ya. Terus bagaimana Ustadz kalau kita berinteraksi muslim dengan non muslim yang budayanya seperti itu gitu kan? Udah cium itu udah normal. Mau di metro dimanapun bahkan lebih dari itu. Di mana nih? Jakarta apa di Berlin? Di Moskow Ustadz. Saya di Moskow. Di Moskow. Oke, kalau di Moskow kita itu memang pada dasarnya semua orang kafir itu kena larangan-larangan Islam ya. Udah saya jelaskan berkali-kali ya di pelajaran usul fiqh. Benar kan? Tapi kita bisa bertahap ya. Kewajiban kita bertahap. Tetap saya nggak bilang gugur kewajiban nahi mungkar terhadap orang Moskow, orang Rusia yang ciuman ketika dia non muslim. Enggak gugur. Kita bisa nasihatin juga. Karena pada akhirnya itu haram juga dalam agama dia. Ya nggak sih? Coba tanya agama dia. Apalagi orang Rusia kan Kristen Ortodoks. Ini mayoritas, iya benar Ustaz itu. Tapi generasi muda Relatifnya Kristen Ortodoks itu lebih konservatif ya. bener nggak? Bener nggak? Lebih salafi gitu. Bener nggak? Nggak tadi jawab dulu, bener nggak? Iya kan? Betul. Gitu. Betul. realitanya mereka ateis Ustaz kadang ini kan. Ya nggak. Maksud saya setidaknya berdasarkan pengakuan keumuman orang Rusia, mereka Kristen Timur, Kristen Ortodoks, ya nggak? Jadi kita bisa buka dari titik itu. Misalnya ketika kita ada momen nih nasihatin misalnya, apa kayak momennya? Kita bisa momen nyaman nasihatin. Kita bisa ngomong, bro, kenapa sih kamu ciumin anak orang belum nikah? Kan kamu belum nikah sama dia. Dia belum istri kamu. Emang boleh di agama kamu? Gitu. Kalaupun kamu nggak beragama, tapi itu kan tetap aja. Coba apa baik buat psikologi si dia. Entah kalau diputusin gimana? Udah pernah kamu cium dia diputusin sakit aja kan? Coba. Itu kan kalau kamu udah pernah cium dia kan nanti jadi istri orang. Apa kamu tega sama calon suaminya yang baru kan?
Bisa lah diskusi model begitu, ya nggak sih? Andai mau kompetitif gitu, tapi bisa jadi kita bisa lebih prioritaskan yang lain dulu. Prioritaskan yang lain. Maka kira-kira kemungkaran terbesar selain kemusyrikan, musyrik juga sangat itu terbesar. Cuma selain kemusyrikan apa masalah moral itu bisa juga didakwahkan yang itu. Kira-kira apa? Misalnya kalau Rusia mungkin LGBT enggak lah, ya nggak sih? Bener ya? Nggak ada LGBT lah, ya dong? Ada Ustaz, tapi Nggak itu nggak banyak, nggak legal, minoritas. Diizinkan Nggak nggak sama legal. negara? Kayak nggak negara legal juga, memerangi. Haram, nggak haram. legal juga di Negara Rusia. negara Rusia memerangi kan ya? Itu titik bagusnya negara-negara Eropa Timur begitu. Nah, maka kita berarti bisa tuh LGBT kita naik mungkarin, atau misalnya zina lah, zina tuh kan buruk-buruk, zina tuh orang berakal semua mikir zina buruk. Tingkat perceraian juga tinggi juga ini Ustaz di sini. Nah itu juga sama, bisa Perselingkuhan perselingkuhan, yang perceraian, bahkan otomatis. pembunuhan gara-gara perselingkuhan tuh banyak kasusnya di Amerika, mungkin di Rusia juga bisa jadi mirip. Itu bisa tuh bagus cari-cari data. Saya juga bisa ngobrol sama tokoh-tokoh agama di sana, ustadz yang Muslim, pendeta yang Nasrani, itu bisa ditanyakan nih gimana nih. Pada akhirnya kita menginginkan orang Islam tuh rahmatan lil alamin, ingin dunia ini beres, dunia ini baik-baik saja, ya nggak sih? Ingin dunia ini bersih dari kemungkaran. Ya tentu ideal bener enggak ya, tapi kita punya kewajiban untuk punya usaha menghilangkan kemungkaran. Itu kita punya kewajiban. Kenyataannya Allah berkehendak ya kemungkaran ada, misalnya sebagai ujian, sebagai hikmah-hikmah lain lah. Oke, balik sini. Yang membawa kita ke situ adalah meremehkan. Tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kafir harbi? Kafir harbi kita nggak remehin, kita perangin tapi kita nggak remehin. Bisa dimengerti nggak bedanya? Kita perangin kafir harbi, tapi kita nggak remehin kafir harbi. Jelas ya? Bisa nggak bedain antara memerangi dengan meremehkan? Bisa. Justru kita sayang, kesian, peduli. Kafir harbi diperangin pun tujuannya agar dia sadar, sehingga dia kemudian bertobat. Kalau ada kafir harbi mau diperangin, terus dia udah mau ditembak, terus dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditembak nggak? Kalau kita yang harbi loh, yang harbi jangan salah paham ya, don't misquote me. Yang harbi enggak, meskipun dia bohong-bohongan, enggak. Berarti kita menginginkan kebaikan buat dia. Tapi masing-masing pelaku kesalahan ada tingkatan nahi mungkar. Nah, kafir harbi nahi mungkar di antara dengan cara dia diperang karena dia jahat sama orang Islam. Tentara IDF itu jahat sama orang Islam. Maka bentuk kita juga menghentikan kemungkaran dia, kezaliman dia. Kalau dibiarin hidup dia terus zalim, dosanya makin numpuk, masuk neraka. Nerakanya makin parah hukumannya. Udah kamu dimatiin sekarang biar hukumannya agak mendingan di neraka walaupun kekal juga. Kurang lebih gambaran gitu. Atau setidaknya dia karena mau diserang sama orang Islam nih, ya tentara-tentara jahatnya Israel tuh dia syahadat dalam hati, ya nggak sih? Bisa nggak kayak gitu? Syahadat dalam hati nih, karena dia tahu Islam bener, dia syahadat dalam hati, ketembak ceder mati. Pertanyaan saya, kayak gitu dia nanti masuk neraka nggak? Sebelum tembak sama orang Islam dia syahadat asyhadu alla ilaha illallah, atau dalam suara pelan, atau dalam hati, ya dalam hukuman di akhirat maka itu apa namanya, dia dihukumi muslim. Di dunia dia dihukumi bukan muslim karena kita nggak tahu bagaimana keislaman dia karena dia nggak menyatakan kalimat tersebut. Tapi menurut banyak sekali ulama dia dihukumi muslim, banyak sekali ulama. Sebagian ulama bilang kalau dia mampu ngomong tapi dia nggak ngomong maka dia nggak muslim juga, karena berarti belum benar-benar tunduk patuh. Sebagian ulama bilang dia dihukumi muslim di akhirat. Intinya ulama nggak sepakat soal ini. Apapun itu kafir harbi pun nggak diremehkan. Waqala Mujahidun wastaftahu wa Qatadah, Mujahid dan Qatadah mengatakan wastaftahu yakni rusula. Yang maksud mereka minta kemenangan adalah para rasul. Dan ini kebalikan banget nih. Pendapat pertama yang wastaftahu siapa? Al-umam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Mujahid dan Qatadah, siapa yang wastaftahu? Rusul, para rasul. Wadal kanam lama ya isumin iman qomim istansurullaha wada'u ala qomim bil azab. Itu mereka tatkala putus asa, kaumnya kayaknya nggak beriman nih. Mereka minta tolong pada Allah, berdoa agar kaumnya diadab. Kama qala Nuhun alaihi salam, Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Seperti Nabi Nuh mengatakan, ya Allah jangan tinggalkan di atas planet bumi ini seorang kafir pun yang berjalan-jalan. Wa qala Musa alaihi salam, Rabbana tamis 'ala amwalihim washdud 'ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul 'adzabal alim. Al-ayat surat Yunus 88. Nabi Musa berdoa, ya Allah, binasakanlah harta mereka.
tutuplah hati mereka sehingga mereka nggak beriman sampai melihat azab yang pedih. Wa khaba kullu jabbarin ani. Dua-duanya benar. Imam Al-Baghawi nggak merojihkan ya. Lihat, ada nggak kata-kata tarjih dari Imam Al-Baghawi? Nggak ada. Dan dua-duanya mungkin. Sesuai kaidah tafsir, apa namanya? Sesuai kaidah tafsir, pendapat yang tidak saling bertentangan bisa dipahami dua-duanya merupakan tafsiran, maka itu dua-duanya diakomodir. Dua-duanya diakomodir. Wa khaba khosira wakilah halaka. Khoba merugi. Wakilah halaka, ada pendapat juga binasalah. Kullu jabbarin anid, setiap orang jabar yang arogan, ya. Anid, dablek, apa dablek bahasa Indonesia-nya? Ngeyelan. Apa ngeyel, bukan bahasa Indonesia juga. Dablek apa? Anid, Kepala batu. kepala batu ya. Kamu dia nanti anid ya, penentang. Wal jabar alladzi la yarqu fawqahu ahadan. Oh, jabar orang yang enggak, dia merasa nggak ada yang di atas dia. Sombong, pongah, arogan. Wal jabariyatu, wal jabariyatu. Ya, nampaknya begitu. Sebentar. Ya, jabariyah. Wal jabriyah. Nah, boleh juga. Boleh jabariyah, boleh jabriyah. Oke. Ya. Thalabul uluwi bima la ghayata wara'ah. Ini adalah sikap, ini bukan nama aliran, walaupun ada hubungannya. Dari ilmu istiqaq ada hubungannya. Tapi gampang kita bilang Jabari aja, karena aliran teologi, aliran sesat, firqah, dolah, ahli bid'ah, itu lebih sering disebut para ulama Jabri, atau malah mungkin itu saja yang benar dan keliru Jabari dengan fathah. Anyway, sikap Jabri itu sikap Jabbar, jadi arogan, adalah tolabul ului malah ghayata wara'ah. Itu ingin yang jadi tertinggi, yang enggak ada ujungnya. Wa Allah sulaikun illa lillahi azza wa jalla, dan ini sebenarnya enggak layak kecuali untuk Allah saja. Nggak bisa, manusia nggak bisa jabar, nggak bisa. Wakil jabar ladzi yajburul khalqa ala muradih. Ada pendapat tapi dilemahkan. Nah, ini pendapat dilemahkan ya oleh Al-Baghawi karena juga mengandung bisa dimanfaatkan lah setidaknya untuk mendapat aliran menyimpang ya. Jabriyah tadi. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala jabar dimaknai, tapi nggak mutlak salah ya, nggak mutlak salah, cuma bisa disalahgunakan saja. Allah yang bisa membuat rela, memaksa makhluk, yajburul khalq, memaksa makhluk terhadap untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Wal anidul mu'anidul lil haqqi wa mujanibuhu. Anid adalah yang menentang kebenaran dan menjauhi kebenaran. Qala mujahidun wa ibn Abbasin radhiyallahu anhu huwal mu'ridu anil haqq. Anid, orang berpaling dari kebenaran. Wa qala muqatilun huwal mutakabbir, dia adalah orang pongah. Wa qala Qatadah tul anidul ladzi aba an yaqula la ilaha illallah. Kata Qatadah, anid orang yang enggan baca la ilaha illallah. Mantap nih. Saya mau kasih poin di sini dulu. Mohon maaf kita lebih sedikit dari pukul 5. Jadi makna al-jabar tuh yang yajburu khalqa al muradi. Bikin memaksa hamba atas, maksudnya ini pendapat kalau difahami sekilas itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang Jabriyah yang mengatakan hamba dipaksa. Jawabannya hamba nggak dipaksa. Hamba diberi pilihan. Bahkan Salafiyah meyakini bahwasanya pilihan hamba itu sholihal diddain, dia bisa menentukan mau berbuat baik atau berbuat buruk. Hanya satu sisi. Dia benar-benar punya pilihan, dia melakukan apa nggak dipaksa. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga di sisi lain bisa saja hamba pengen sukses, pengen nilai 100, tapi Allah nggak berkehendak. Karena Allah menakdirkan situasi-situasi tertentu sehingga dia nggak dapat nilai 100. Untuk hikmah yang Allah inginkan yang terbaik bagi si hamba misalnya, atau baik lah, nggak harus terbaik, tapi insya Allah ya, atau di banyak kasus. Nah itu terjadi. Jadi makna yajburul khalqa al muradi selama tidak meniadakan kehendak hamba, pilihan hamba, maka itu makna yang benar. Tapi bisa disalahgunakan oleh orang yang mengatakan hamba nggak punya pilihan, atau hamba seolah-olah milih padahal sebenarnya dipaksa. Enggak, dua-duanya nggak benar. Hamba benar-benar punya pilihan. Lokasi kata Imam Abu Hanifah yang disetujui oleh para ulama salafiyah, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa iradah manusia, kehendak manusia sholihah liddain, apa memiliki apa bisa dilakukan untuk kebaikan dan keburukan sekaligus.
bisa dengan irodah yang sama gitu ya, kehendak yang sama. Mungkin isu soal ini bisa dibahas lain waktu agar lebih detail soalan takdir. Kita bahas dulu ayat yang ke, udah ya, oh kita cuma dapat 1 ayat nih, mohon maaf kelamaan ngobrolnya. Tapi nggak Iya, masalah. Ustaz. Kadang-kadang, well, nanti insya Allah pekan depan berarti judul yang sama untuk nomor 2 episode kedua. Allah bisa, mohon maaf kalau yang kurang berkenan ya. Semua Baik, Ustaz. ustaz, semua penyampai materi ingin menyampaikan 100% benar. Tapi ya apa daya, dia manusia bisa silap, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau nggak sadar, sehingga nggak semua 100% yang disampaikan benar. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dikasih tahu ke saya, dijapri saya agar saya bisa mengoreksi diri. Kalau memang ada salah saya perbaiki, dan begitu ya. Dan juga saya minta maaf kalau ada yang salah. Pada akhirnya semua kita ingin menetapi jalan sunnah, ingin sesuai dengan cara beragamanya Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi apa daya, kita bisa berusaha, tapi kita tetap nggak sempurna. Maka kalau misalnya saya atau ustadz siapapun ya, yang dia nyata kelihatan ingin menetapi jalan as-salafus soleh, tapi nggak 100% terwujud, ada salah-salahnya, ada silap-silapnya, sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar, maka setidaknya kita nasihati baik-baik, kita doakan yang terbaik, tapi jangan diperlakukan seperti orang yang sesat, seperti orang yang sengaja ingin mengubah-ubah ajaran agama, karena nggak begitu maksud sebenarnya. Wallahu nisab. Terima kasih banyak atas apa yang teman-teman sekalian dengar pada hari ini, hadir dan menyimak serta diskusi yang seru tadi. Saya ucapkan terima kasih juga khusus kepada Kang Nafis. Mohon maaf saya banyak salah nyebut Kang Zidan terus, karena udah refleks kalau Bang Nggak Ajar apa-apa, Ustaz. Kang Zidan. Iya. Maaf Iya, Kang. Afwan kemarin belum Sering-sering bisa aja Kang join, Ustaz. Nafis, sering-sering Kang Nafis biar saya apal Kang Nafis ya. Ini Kang Nafis. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Khairat. Silakan ditutup nanti dengan doa kafaratul majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Fajri atas materi fikih dan juga tafsir yang sudah kita bahas, serta pada teman-teman semua yang sudah hadir. Mari kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum.